Pernahkah kamu bertanya, apa yang menyusun tubuh kita? Jawabannya ada pada unit terkecil yang disebut sel. Tapi bagaimana kita tahu tentang sel, padahal ukurannya kan super kecil? Dulu, manusia tidak tahu apa penyebab penyakit dan bagaimana kehidupan bekerja. Semuanya berubah melalui penemuan ini. Tahun 1665 Robert Hooke mengamati gabus di bawah mikroskop. Ia melihat rongga-rongga kecil dan menyebutnya sel. Lalu Anthony van Elle menemukan makhluk kecil dalam air. Ini adalah pertama kalinya manusia melihat sel hidup. Kemudian, Schleiden dan Schwann mengamati sel tumbuhan dan hewan. Mereka menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel. Inilah awal mula teori sel. Tapi, dari mana sel-sel itu berasal? Apakah mereka muncul begitu saja? Banyak yang percaya pada generasi spontan. Misalnya, belatung muncul dari daging yang membusuk. Rudolf Virchow, seorang dokter Jerman, menentang ide generasi spontan. Ia berkata, omnis cellula et cellula. Artinya, setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Louis Pasteur membuktikannya dengan eksperimen yang brilian. Dengan labu leher angsa, ia menunjukkan bahwa mikroba tidak muncul spontan. Udara bisa masuk tapi mikroba tertahan. Hanya jika leher labu pecah, barulah mikroba tumbuh. Dengan begitu, generasi spontan terbukti salah. Jadi, sel hanya berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Ini melengkapi teori sel menjadi 1. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. 2. Sel adalah unit fungsional kehidupan. 3. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Penemuan ini menjadi dasar biologi modern. Tapi, bagaimana kita bisa melihat sel lebih detail? Mikroskop cahaya terbatas, jadi butuh yang lebih canggih. Mikroskop elektron menggunakan elektron, bukan cahaya. Kita akhirnya bisa melihat organel di dalam sel, seperti mitokondria pembangkit energi sel. Dan nukleus yang menyimpan DNA cetakan kehidupan. Sekarang, kita tahu sel itu sangat kompleks. Teknologi terus berkembang, kita bisa mempelajari sel sampai level molekuler. Kita bisa membaca kode genetik dalam DNA. Kita bisa memahami penyakit kesalahan dalam sel seperti kanker. Dan mengembangkan obat yang menargetkan sel sakit. Kita bahkan menggunakan sel punca untuk regenerasi. Terapi sel menjadi harapan baru untuk penyakit yang dulu tak tersembuhkan. Penemuan sel membuka jalan bagi bioteknologi. Seperti produksi insulin oleh bakteri rekayasa genetika. Sekarang kita bisa mengedit gen dalam sel. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mungkin suatu hari kita bisa memperbaiki organ yang rusak. Atau mencetak organ dari sel pasien sendiri. Intinya, memahami sel berarti memahami kehidupan. Dari makhluk terkecil sampai terbesar, semua bermula dari sel. Dari penemuan Hooke sampai terapi gen, perjalanannya luar biasa. Dan ini semua berawal dari rasa ingin tahu. Bayangkan, sesuatu yang kecil sekali bisa mengubah dunia. Dari kosmos yang luas, sampai ke sel yang mikroskopik. Kini, pengetahuan tentang sel menyelamatkan jutaan nyawa. Harapan hidup manusia meningkat berkat kedokteran modern. Vaksin, antibiotik, dan terapi target adalah hasilnya. Kita juga tahu cara menjaga sel tetap sehat, makanan bergizi, olahraga, dan hidup sehat. Karena sel adalah dasar dari tubuh kita. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari sekitar 30 triliun sel. Masing-masing punya peran, bekerja sama membuat kita hidup. Jadi sel adalah bukti bahwa hal kecil bisa menjadi luar biasa. Penemuan sel adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Dari gabus sampai terapi gen, perjalanan penemuan sel penuh dengan pertanyaan, masalah, dan solusi. Hooke, Leeuwenhoek, Schleiden, Schwann, Virchow, Pasteur, dan banyak lagi. Mungkin suatu hari kamu akan melanjutkan perjalanan ini.
Apa penemuan selanjutnya yang akan mengubah dunia? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.